Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah kita Strategic Studies yang sudah beberapa kali kita adakan dalam video typing seperti ini. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah formasi aliansi, the balance of world power atau keseimbangan dari kekuatan dunia. Nah, tentu ini sebagaimana biasa dalam beberapa pertemuan sebelumnya, nanti kita akan ambil juga dalam kasus tadi terhadap topik ini. Jadi seperti yang sebelumnya ketika kita membahas tentang apa yang kemarin dengan kebijakan strategi Putin itu, Presiden Putin. Nah, nanti kita juga akan mempelajari studi kasus ya tentang Amerika dan China. Nah, kita pelajari dulu konsep dasar utama dalam formasi aliansi itu seperti apa gitu ya. Karena tentu ketika kita mempelajari aliansi-aliansi itu tentu ada sebuah strategi yang sangat dianggap penting sekali gitu ya oleh sebuah negara atau sebuah power ya, dalam konteks ini tentu lebih mengacu pada power militer. Nah, bagaimana kemudian nanti negara itu ya, sebuah negara bangsa nation state itu mengambil sebuah posisi tertentu di dalam aliansi ini gitu ya. Oke, jadi fokuskan kita pada bagaimana sebuah negara bangsa itu mengambil posisi di dalam sebuah formasi aliansi. Nah, dalam beberapa terminologi sering memang dipakai alliance gitu ya. Tetapi dalam konteks ini dalam jurnal yang ditulis oleh Stephen Walt, nanti juga akan saya posting di e-learning Anda juga bisa membaca secara keseluruhan jurnal itu. Pertanyaan formasi aliansi itu atau alignment tadi yang saya mau sampaikan, ada beberapa terminologi yang dipakai, kadang memakai alliance, ada yang memakai alignment, tapi pada prinsipnya itu sama. Jadi bagaimana aliansi gitu ya. Nah, hal yang mendasar ya ini kita ngambil dari tentu negara yang besar, negara Amerika, tentang perdebatan apa sih yang menyebabkan, apa yang menjadi alasan mengapa atau sebab-sebab apa perlu adanya aliansi itu ya, perlu adanya alignment itu gitu. Nah, dan itu menjadi sebuah perdebatan di dalam kebijakan luar negeri Amerika khususnya ya. Itu saya kira negara-negara yang lain juga sama ya, termasuk negara kita juga ya, dalam konteks aliansi di dalam power militer ya. Nah, maka nanti akan ada namanya istilahnya itu kekuatan-kekuatan keamanan regional gitu ya. Tapi tentu juga di dalam alignment atau alliance ini tidak hanya dalam masalah security ya. Ada banyak faktor lain di dalam isu-isu kenegaraan ya, termasuk tentu ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Nah, hal-hal itu selalu muncul ya di dalam terutama kebijakan luar negeri sebuah negara gitu. Nah, kita tentu ingat misalkan di situasi yang
yang masih terjadi pada saat itu ketika perang dingin misalkan ya, tentu perdebatan itu adalah antara selalu barat melawan timur ya, atau yang sering diwakili Amerika melawan Uni Soviet sebelum mereka bubar gitu. Nah, itu pasti akan kelihatan kan negara-negara mana yang akan berpihak ke barat, negara-negara mana yang akan berpihak ke timur atau ke Uni Soviet itu. Nah, dalam konteks seperti itu pada saat itu ya, ketika masih perang dingin, itu sangat sangat kentara gitu, sangat mudah ditebak gitu. Tetapi pasca perang dingin itu ya, ketika perang dingin itu sudah berakhir, nah itu menjadi sangat cair karena dari banyak negara yang dulu menjadi bagian dari Uni Soviet ya, termasuk yang tidak menjadi bagian tetapi dia merupakan sekutu ally yang sangat kuat, itu menjadi berubah posisi itu setelah perang dingin gitu. Nah, nanti ada yang saya ikut putarkan di sini di akhir perkuliahan ini, nanti ada video yang sangat menarik ya, nanti kita ikuti bersama. Jadi betapa nanti kelihatan ya aliansi pada masa itu dan masa saat ini ya. Itu yang pertama ya. Bagaimana kita memahami sebuah aliansi itu menjadi menjadi sebuah kebijakan luar negeri suatu negara yang tentu sangat menentukan kepentingan nasionalnya mereka apa, kemudian bagaimana kepentingan nasional itu bisa terjamin dan tetap eksis gitu pada diri negara tersebut ketika mereka berada dalam sebuah aliansi itu gitu. Nah, pada prinsipnya ini pada slide saya yang selanjutnya ini, sebentar ini saya mau membuat one page bigger kok susah ya, sebentar maaf. Oke, nah that's better. Oke, good. Alright. Nah, pada prinsipnya sebuah aliansi atau alignment yang negara bangsa itu akan ambil ya, posisinya itu dalam hubungan internasional ya, ini secara universal saya kira itu ada dalam dua posisi yang semacam ini ya. Anda bisa melihat dalam judul itu balancing versus bandwagoning alliances as a response to threat ya. Jadi sebelum saya menjelaskan sedikit tentang balancing dan bandwagoning, itu sebuah dua konsep yang berbeda dan tentu berbeda pula maknanya ya, dalam konteks bagaimana sebuah negara itu akan beraliansi. Tetapi respon itu, nah ini penting juga. Jadi respon yang pertama tadi saya jelaskan itu respon terhadap power ya. Jadi respon terhadap kekuatan. Tetapi ya, ketika usai perang dingin itu respon aliansi tidak terhadap power ya, mostly ya, tetapi terhadap apa? Terhadap threat, terhadap ancaman. Jadi sebuah negara bangsa itu beraliansi ketika pada perang dingin itu lebih banyak alasan karena powernya itu, tetapi setelah situasi itu berakhir itu lebih karena threat, lebih karena ancaman. Jadi karena ancaman negara atau kekuatan yang mana, maka dia akan beraliansi dengan siapa, seperti itu ya. Jadi maka mengapa kemudian dalam konsep balancing atau bandwagoning itu ya, aliansi itu untuk merespon threat. Nanti akan lebih jelas ketika kita melihat video yang di sini ini nanti ya. Nah, ini sangat menarik ya. nanti kita akan lihat bersama. Ini beliau ini saya nggak tahu dari universitas mana, tapi saya menemukannya di dalam YouTube dan itu persis seperti topik yang kita bicarakan di pertemuan hari ini ya.
Oke, saya kembali pada konsep ini. Ketika kita membicarakan tentang balancing, ya, atau bandwagoning, ya, maka dua konsep ini menjadi entitas yang sangat berkontras each other gitu ya, berbeda sama sekali dalam dua posisi ini. Jadi yang pertama, ketika sebuah negara itu mengambil posisi balancing, ya, artinya membuat keseimbangan, maka perilaku negara tersebut, ini Anda bisa lihat nomor 1, balancing behavior, the proposition that state will join alliances in order to avoid domination by stronger power lies at the heart of traditional balance of power theory. Jadi ketika negara itu mengambil posisi aliansinya itu untuk balancing, untuk keseimbangan, ya, menurut teori balance of power, menurut teori keseimbangan kekuatan itu, maka negara tersebut dia cenderung melawan kekuatan yang besar gitu ya. Jadi negara itu kemudian dia bergabung bukan dengan negara yang besar gitu, karena bagi dia lebih baik mereka bergabung dengan negara-negara kecil yang lain, ya, untuk membuat keseimbangan, ya, untuk membuat keseimbangan. Jadi ketika dia bergabung dengan yang besar, ya itu tidak ada keseimbangan lagi gitu. Nah, itulah yang kemudian membedakan dengan bandwagoning behavior gitu ya. Jadi kalau balancing itu dia cenderung menghindari bergabung dengan negara yang kuat gitu, kemudian dia bergabung dengan negara-negara kecil lainnya untuk membuat sebuah keseimbangan gitu, biar mereka tidak menjadi sebuah hegemon begitu. Nah, kalau when bandwagoning itu sebaliknya, the belief that state will tend to ally with rather than against the dominant side is surprisingly common. Jadi justru malah sebaliknya gitu. Jadi negara-negara yang memakai perilaku, ya, bandwagoning behavior itu dia cenderung lebih ya udah ke negara aja yang besar. Itu yang terjadi ketika perang dingin itu. Jadi udah bisa dilihat lah ya. Jadi yang dalam pihak Amerika itu negara-negara mana saja gitu ya, bisa dilihat. Kemudian karena waktu itu memang hanya ada dua kutub, kemudian yang di Uni Soviet itu negara-negara mana saja gitu ya. Jadi posisinya semua negara hampir mengambil posisi bandwagoning ke salah satu pihak, either United States or Uni Soviet gitu. Tetapi kemudian dua kekuatan besar itu menjadi sebuah keseimbangan gitu. Jadi di saat yang sama ketika negara-negara kecil itu bandwagoning, tetapi ketika mereka sudah menyatu dalam sebuah kekuatan itu menjadi balance, ya, menjadi seimbang gitu. Nanti ada garis di tengahnya gitu, nanti di video yang akan kita lihat setelah 2 slide setelah ini gitu. Jadi itu jelas banget ada garisnya. Jadi mana US, mana Uni Soviet, negara-negara mana saja yang bergabung dengan kedua pihak ini. Nah, itu kemudian dia membuat semacam garis yang sangat jelas, yang disebut dengan balancing gitu ya, keseimbangan gitu. Nah, itu dua konsep yang tadi sudah saya jelaskan secara pendek, menjadi makna yang penting ya oleh sebuah negara. Tentu itu berhubungan dengan national interest-nya mereka, kepentingan nasional mereka. Jadi apakah sebuah negara itu perlu balancing atau perlu bandwagoning ketika mereka memutuskan untuk beraliansi, itu tadi itu ya, national interest itu yang menjadi pertimbangan, foreign policy yang menjadi pertimbangan ya. Tentu untung ruginya juga kan, jadi apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan dalam menjaga eksistensi negara negara tersebut gitu. Nah, itu secara
konsep global ya, pemaknaan balancing dan bandwagoning. Kemudian terutama tadi balancing dan bandwagoning dalam merespon power sebenarnya ya, meskipun judulnya tadi itu threat, tetapi ini lebih di masa perang dingin sebagaimana tadi yang saya sebut di awal, itu lebih banyak pada pertimbangan powernya. Nah, kalau threat yang menjadi pertimbangannya karena maksudnya itu ancamannya gitu ya, bagi sebuah negara itu mereka lebih terancam oleh siapa, karena apa, disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, itu menjadi berbeda ya. Balancing dan bandwagoningnya itu tidak seperti ketika mereka berada di dalam respon terhadap power ya, terutama di dalam perang dingin itu. Nah, coba kita lihat di sini, balancing and bandwagoning are usually framed solely in terms of power. Ya, jadi keseimbangan dan bandwagoning itu apa ya, mengikut gitu loh maksudnya ya, numpang gitulah ya. Jadi wagon itu yang dibawa oleh pedati itu ya, sapi atau horse atau kuda itu ya. Jadi beban yang di belakangnya itu kan wagon namanya itu ya. Ya, kalau di dalam bahasa Jawa sih strike gitu, nggak tahu bahasa Indonesianya atau kereta gitu ya. Jadi bandwagoning itu kan numpang gitu aja, tapi kalau balancing itu membuat keseimbangan. Nah, I usually frame ya, itu biasanya memang dikerangkakan hanya dalam istilah power ya, kekuatan. Jadi itu sangat cocok ketika terjadi pada saat perang dingin masih eksis ya, ketika masih ada US dan US ya, United States dan Uni Soviet gitu. Tetapi saat ini ya, di hari-hari ini pasca Soviet bubar itu power sudah tidak sudah sangat cair ya, tentu masih sangat penting ya, tetapi cukup cair itu apa namanya, kekuatannya itu. Oke, balancing is alignment with the weaker side ya. Ketika yang dibicarakan itu adalah masalah power, jadi ketika negara itu mengambil posisi aliansi dengan balancing ya, itu dia justru bergabungnya is alignment with gitu ya, beraliansi dengan weaker side ya. Jadi negara-negara yang lemah lainnya gitu, atau negara-negara kecil yang tadi saya sampaikan, itu ketika dia mengambil posisi balancing gitu. Tetapi bandwagoning berarti to choose the stronger ya, persis seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika dia mengambil posisi bandwagoning, numpang gitu aja ya, dia bergabung dengan negara-negara yang kuat gitu. Nah, this view is seriously flawed ya. Pandangan semacam itu sekarang itu sudah apa ya, sudah flawed, itu sudah samar, sudah nggak jelas begitulah ya. Nah, mengapa ya kok bisa seperti itu gitu ya, karena power itu sudah tidak menjadi sesuatu yang sebentar saya carikan kata yang pas ya. Power itu bukan menjadi sebuah ukuran untuk menentukan eksistensi sebuah negara itu begitu ya, tapi lebih pada threat. Makanya ini different sources of threat ya, judulnya ya pada slide yang sekarang ini. Jadi perbedaan tentang sumber-sumber atau penyebab-penyebab dari threat itu, dari ancaman. Jadi ancaman itu dalam konteks eksistensi sebuah negara, ancaman itu jauh lebih membahayakan ya,
ya, dari hanya sekedar power begitu ya. Ya tentu kita kan berbicara lupa yang namanya ancaman itu kan juga power itu ya. Kalau kita berbicara power kan biasanya kemudian referensi kita itu kepada militer security seperti itu. Tapi kalau threat itu tidak hanya datang dari situ yang tadi saya sudah sebut, ekonomi, sosial, budaya, apalagi di saat sekarang ini itu ya contoh sebagai ini aja ya, misalkan budaya tentang K-pop atau ya yang sifatnya lebih transnasional begitulah ya, yang dia lebih cepat apa namanya itu mempengaruhinya gitu ya. Ya, tentu threat terhadap negara dari sisi keamanan akan lebih berbahaya, tetapi untuk saat ini saya kira untuk membuat sebuah perang terbuka misalkan itu sesuatu yang nampaknya sudah tidak mungkin lagi gitu. Oleh karena itu makanya threat itu menjadi sebuah pertimbangan lain ya oleh negara-negara itu dalam menentukan aliansi yang akan diambil ya. Apakah balancing dan bandwagoning itu tetap harus didasarkan pada power atau lebih karena threat. Nah saat ini justru lebih karena threat ya. Tadi saya sampaikan terutama setelah perang dingin usai itu. Nah nanti akan lebih jelas banget di slide setelah ini ya, meskipun dalam bahasa Inggris. Nah, nanti teman-teman kan sudah pintar bahasa Inggrisnya juga, tapi nanti saya sedikit juga akan saya beri ulasan gitu ya. Ketika balancing and bandwagoning itu respond to power ya, dan respond to threat begitu. Nah saya kembali ke sini, jadi ada contoh yang menarik yang disampaikan di dalam ini. Saya juga ambil dari jurnalnya Stephen Walt ya, nanti saya akan juga postingkan di e-learning Anda jurnal itu sehingga Anda bisa membaca secara keseluruhan. Ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu kelihatan banget gitu ya, siapa berperang melawan siapa dan aliansinya siapa gitu ya. Saya harap Anda telah mendapatkan beberapa cerita berkenaan dengan situasi baik Perang Dunia I maupun Perang Dunia II ya, dalam hal penyebabnya apa dan sedikit apa yang menjadi momentum ya dari pengakhiran perang itu ya. Kalau di kelas-kelas yang tahun lalu maupun semester yang lalu saya mengajar ya tentang American Studies, tentang studi Amerika, kawasan Amerika maupun internasional politik, itu saya memberi banyak cerita tentang perang dan damai yang terjadi baik sebelum Perang Dunia I atau ketika Perang Dunia I berlangsung sampai kemudian Perang Dunia I berakhir dan dibuatlah LBB itu ya, Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian. Tapi ternyata pun toh adanya LBB tidak bisa menjamin ya perdamaian itu, karena Perang Dunia II pecah itu tahun 45. Nah peranglah terjadi di situ ya. Dan yang buat berhenti apa perang itu, ada Hiroshima, ada Nagasaki. Sebelum ada itu ada kalau Anda suka menonton film Hollywood ya, seperti Pearl Harbor misalkan, penyerangan pesawat Jepang ke kapal Indo Amerika di Hawaii, di Honolulu. Nah itu menjadi sebuah contoh gitu ya yang sangat jelas gitu, aliansi-aliansi di dalam respond to power itu. Nah termasuk di dalam masalah Jerman ketika Perang Dunia I itu ya. Saya pernah memberikan, ada jargonnya waktu itu, cuman saya tidak menemukan di sumber yang mana persisnya, tapi saya waktu kuliah saya sering mendengar itu dari dosen saya. Bunyi jargon itu adalah
Europeanized German or Germanized European. Jadi waktu itu udah kayak semacam pilihan saja, apakah kita akan mengeropakan Jerman, ya, atau Eropa akan dijermankan, ya, oleh Jerman, oleh Nazi tentu pada waktu itu. Nah, itu sebuah pilihan yang sangat sulit, ya, walaupun at the end of the story ya akhirnya Europeanized Jerman kan, ya, Jermannya yang dieropakan, ya, bukan Eropa yang dijermankan, gitu, karena begitu kuatnya Jerman pada saat itu. Nah, pada waktu itu tentu perbincangannya masih perbincangan power, bukan threat, gitu. Nah, kalau threat nanti akan di dalam perkuliahan di sini ini, ya, sebentar, udah berapa menit saya ini, udah hampir 30 menit. Nah, ini 8 menit perkuliahan ini, ya, saya lupa nama bapak ini, tapi sebentar kita lihat bersama, sebentar. Nah, ini dia. Oke. See the red light. All right. What I wanted to do is I wanted to jump back into I believe it's the power politics chapter this time, and I wanted to go back through a number of terms that several of y'all had missed on the quizzes. And I'm going to try and draw this out a little bit, and obviously it's going to be crude if you saw the last world picture that I drew the last time we were filming in this room. But having said that, balance of power, balance of threat, bandwagoning, and then also the preponderance theory are four theories that are out there that they talk about in reference to power politics. They talk about this in reference to how the world system works, especially since there isn't a world government. Now, if you wanted to go back in time and you want to take a look at Anda mulai perhatikan di sini. in the aftermath of the World War II, you had the United States as being really the unquestioned power on the West. And then you had other countries, European countries, maybe like Great Britain, or maybe like France, or maybe like Spain, or maybe like West Germany. And the idea behind this, effectively, balance of power, is that really when you go back, you had the American side and the American allies that I'm going to have in blue, and then you had the old Soviet Union that I'm going to put up here in red. You had the old Soviet Union, and back in the day, of course, maybe you would have countries like Poland, or maybe you would have countries like East Germany, or maybe you would have countries like Czechoslovakia, or maybe for that matter, you'd have a country like China. The idea behind balance of power, very simply, is this. What you would do is these two main powers would basically build up their own little networks that would surround them, and they would kind of act as a way to divide ini yang maksud saya basically what the other sampaikan side tadi. was doing. So you had the Soviet Jelas Union on one pemisahannya. side with its allies. On the other side, particularly in the European theater, you'd have the United States with Great Britain. You'd have the United States with Spain and West Germany and France. And just like with the Soviet Union on the other side, they would all unite. Now the trick with this, very simply, was this. Countries fight wars because they know that they're going to be able to win them. But if you balance the power, if you will, between both sides, so that in this instance you've got a big Soviet Union and basically four allies, although it would have been more than that. On this side you've got the big United States and you've got four allies there. Effectively what you've done is you've balanced Europe to the point where the United States and its allies don't know that they would be able to win. And the Soviet Union and its allies wouldn't know that they would be able to win, so nobody would ultimately ever attack. It's the idea that power is balanced on both sides, and since it's balanced, nobody is going to try and get involved in a conflict because that conflict would cost them an awful lot. This is basically what balance of power is. Jadi now, ini you ya. can take a look at this in a different regard. Sekarang ini when you come down here and you go to what is known as balance of threat. In the aftermath of World War II, you had the United States and you had the Soviet Union. You had two superpowers Jadi in the tadi world. sudah saya jelaskan, setelah tidak ada perang dingin, yang muncul seperti ini, ya, jadi nanti tidak ada batas antara dua kekuatan. Jadi semua negara-negara kecil itu dia nanti mengambil posisi apa itu namanya itu bandwagoning, tergantung pada situasi.
of nanti the kita American economy. So when we lanjutkan say di that sini. China is growing, or when we say that Japan is an established country, or for that matter Germany or Britain or France, bottom line is that while they're established countries, it takes a group of them to equal up to what the United States is doing. There is only one superpower today. Now, since there's only one superpower, as of before, it was kind of the U.S. and the Soviet Union kind of going against each other. Well, now there's only the U.S. So instead of thinking about things in terms of balance of power, you would want to think about things in terms of balance of threat. threat. And let me just give you some countries, and I'll put up some random ones. Let's say that you have Iran up here, and let's say that you have Oke. China over here. And let's Saya say that akhiri you di do sini ya. still Ini have masih a ada Great sekitar Britain 4 and a menit lagi. France. Saya akan kembali ke sebentar. Sorry, slide yang terakhir. Sebentar. Oke, jadi kembali ke sini lagi. Nah, di yang sisi kanan tadi yang Bapak ini mau jelaskan itu adalah balance of threat, ya. Dan dia tidak mempunyai batas garis seperti yang beliau gambar yang pertama tadi itu. Nah, itu akan sangat current, ya. Maksudnya isu itu, ya, sudah membicarakan tentang apakah Iran yang menjadi threat itu ataukah China, apakah Saudi Arabia. Bahkan menurut beliau, mengapa Saudi Arabia bisa menjadi ancaman? Bisa jadi karena mereka, negara ini penghasil minyak yang sangat besar, luar biasa, ya, tentu hubungannya dengan ekonomi, dan dia bisa memainkan harga itu gitu. Atau bahkan misalkan biggest threat-nya itu adalah Amerika itu sendiri gitu. Ya, tentu kita semuanya tahu ya, sebagai sebuah hegemon pada dunia itu. Nah, itulah kemudian negara itu akan menentukan, ya, dalam beraliansi atau beralignment atau allies tadi itu dalam konteks untuk merespon ancaman itu, ya, bagi negara itu, atau taruhlah negara kita, negara Indonesia, bagi kita itu apa dan negara mana yang menjadi ancaman gitu. Apakah Cina atau apakah Amerika misalkan? Nanti PR Anda itu, ya. Nah, ketika kita memahami itu, Indonesia memahami itu, maka kemudian dia harus seperti apa? Ya, dia harus balancing kemana, atau dia mau bandwagoning kemana gitu, ya. Tentu kalau kita memainkan seperti foreign policy di dalam perang dingin, itu sesuatu yang sangat tidak tepat, ya. Jadi kemudian kita memilih atau malah kita mempermainkan, misalkan dalam konteks mempermainkan itu, ya kita pahami ketika Pak Soekarno lah pada waktu itu bagaimana beliau bermanuver antara Amerika dengan Inggris pada saat itu, ya, misalnya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang sangat penting, ya, rekan-rekan sekalian, sesuatu yang sangat menentukan betul eksistensi sebuah negara, ya, terutama ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sangat genting dalam konteks banyaknya krisis itu, ya. Ya, tentu kita tidak dalam situasi itu, tetapi menurut saya analisis terhadap eksistensi negara dan kebijakan luar negeri, kemudian posisi mana, balancing, bandwagoning, respond to power or respond to threat, itu hal-hal yang perlu sangat kita pelajari dengan baik. Aktor negara, pemerintah, ya, presiden, wakil presiden, jajaran kabinet dan lain, atau dalam bentuk kepemerintahan yang lain, itu menjadi sebuah tantangan, ya, yang sangat yang sangat strategis, ya, untuk dipikirkan strateginya gitu. Nah, itulah butuhnya mengapa studi-studi studi hubungan internasional itu begitu penting, ya, di dalam menjaga eksistensi sebuah negara itu. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan perkuliahan hari ini bisa memberikan sedikit tambahan keilmuan pada diri kita,
ya masing-masing ya berkenaan dengan formasi aliansi ya keseimbangan di dalam kekuatan dunia ya. Jadi beberapa hal sudah saya sampaikan, ini hanya untuk kita mereview saja. Nanti Anda bisa pelajari sendiri, bisa baca dengan baik di dalam jurnal yang akan juga saya postingkan di e-learning Anda. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.